Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sidang jemaat GPII. Apa kabar? Saya berharap seluruh dalam keadaan sehat ya. Saya Gembala terus berdoa kiranya sidang jemaat dalam perlindungan Tuhan. Walaupun keadaan mungkin tidak begitu kondusif, tapi tetaplah bersemangat. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan yang disebut stay at home. Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat berdampak di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan lemah imannya, jangan surut semangatnya, tetap maju di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.
tahu Tuhan, di setiap musim kami Tuhan, musim akan selalu berganti Tuhan. Kadang-kadang ada musim panas, kadang-kadang ada musim hujan, kadang-kadang ada masanya kami harus mengalami hal-hal sulit, ada masanya kami harus mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Tidak pernah satu detik pun Engkau meninggalkan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sampai pada akhirnya kami percaya Tuhan, kami terus menerus ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan di setiap musim ini Tuhan, saat ini Tuhan, ada banyak hal yang mungkin kami gak mengerti Tuhan. Tapi satu hal yang terus kami percayai Tuhan, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan, Engkau bersama dengan Indonesia Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa ini Tuhan, kami berdiri untuk Indonesia, kami berdiri untuk negeri ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ini seruan kami Tuhan kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus dan Persekutuan Roh Kudus. Saat hari yang indah ini ya Tuhan, inilah kami jemaat hamba-Mu, Gereja Pentakosta Internasional Indonesia, mengadakan ibadah live streaming Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau rapi kami semuanya ya Tuhan, supaya umat jemaat-Mu, hamba-Mu yang mengikuti acara ibadah ini Tuhan, semuanya mempersiapkan diri, semuanya diberkati, disertai, dijagai oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, pimpin tuntunnya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, dari permulaan pertengahan ke berakhir, kuasa Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami telah berusaha syukur, haleluya, amin. Shalom bagi jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Gereja Pentakosta Internasional Indonesia dimanapun berada, khususnya yang ada di Jawa Barat, Gereja Pentakosta Internasional Sidang Paulus dan juga Sidang Penoyan. Dimanapun jemaat Tuhan, hamba Tuhan berada, kiranya Tuhan menyertai mengiringi ibadah ini, live streaming ini, supaya Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga melindungi kita semuanya. Firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini terambil daripada Ibrani 11 ayat 1. Begini firman Tuhan: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah firman Tuhan saat ini. Saudaraku, judul dari firman Tuhan saat ini saya akan beri tema iman dan pengampunan. Pertama kita akan jelaskan, pertama adalah masalah iman. Bagaimana iman ini, iman Tuhan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bebas dari masalah bukanlah jaminan bagi orang-orang percaya yang telah memelihara iman. Karena masalah justru merupakan salah satu proses pemurnian iman bagi kita. Firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang pan, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tidak seorang pun yang akan bebas dari masalah. Yang menjadi pertanyaan, apakah hubungan memelihara iman dengan masalah yang kita hadapi? Yang pertama, kita jelaskan yang pertama, dengan iman kita akan siap menghadapi masalah. Karena kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tertulis dalam Roma 8 ayat 28.
Yang kedua, dengan iman kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah. Roh Allah yang ada dalam diri kita, orang percaya jauh lebih besar kuasanya dari segala kuasa apapun, termasuk masalah kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang kekasih, saat ini juga jauh lebih besar dari segala kuasa apapun, termasuk masalah yang kita hadapi. Roh Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, yang tertulis 2 Timotius 1 ayat 7, sehingga kita membuktikan kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Yang ketiga, dengan iman kita akan mampu menyelesaikan masalah kita, memiliki Allah yang dapat diandalkan, yang mengajar kita agar tidak bergantung pada hikmah manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. Ketika kita mengandalkan Dia, kita akan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Yang keempat, yang terakhir di sini, dengan iman kita akan menanggung segala masalah. Firman Allah memberikan jaminan bahwa kuasa Allah menyertai hidup orang-orang percaya, dan Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Akhirnya, marilah kita senantiasa mempertahankan dan memelihara iman kita sedemikian rupa, sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan dapat melaluinya dengan kekuatan yang daripada Allah. Kebenarannya akan memimpin kita, hidup kita, sehingga kita tidak menyimpang dari segala jalannya. Marilah kita menjaga hidup kita dengan penuh kewaspadaan dan terus bertumbuh dalam iman, hingga kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Itulah tentang iman. Dan sekarang kita akan lanjutkan tentang pengampunan, atau Dia mengasihi kita. Terambil daripada Roma 5 ayat 8 begini firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada abad 17, Oliver Cromwell tahun 1599 sampai 1658, seorang jenderal Inggris menghukum mati seorang prajurit. Hukuman mati itu akan dilaksanakan pada waktu lonceng yang menunjukkan dimulainya jam malam berbunyi. Tetapi lonceng itu tidak berbunyi. Setelah diselidiki, ternyata tunangan prajurit itu sudah naik ke menara tempat lonceng berada, dan dengan sekuat tenaga dia memegangi bandul lonceng itu supaya tidak berdentang atau berbunyi. Selidik punya selidik, dia dapatilah gadis itu menahan bandul lonceng itu. Gadis itu kemudian diserahkan kepada Oliver Cromwell untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dengan penuh ketakutan, gadis itu menjelaskan bahwa ia berani menanggung risiko demi orang yang dikasihinya atau dicintai, sambil memperlihatkan kedua tangannya yang penuh luka dan darah. Hati Oliver Cromwell tersentuh, lalu ia berkata, "Baiklah, karena pengorbananmu, tunanganmu aku bebaskan." Seperti prajurit yang bersalah itu, kita adalah pemberontak-pemberontak yang menentang Allah, dan kita semuanya terancam hukuman mati. Tetapi Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sehingga Dia mau menggantikan kita. Dia telah membayar dengan darah yang mahal untuk menyelamatkan kita. Dia mati digantung di kayu salib supaya kita umat-umat Tuhan selamat. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, orang-orang ragu bertanya kepadanya sendiri. Yesus menunjukkan tangannya yang luka bekas paku. Tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan luka itu adalah bukti menunjukkan bahwa Dia telah memberikan
dirinya bagi semua umat manusia. Pengorbanannya adalah lonceng kematian. Tidak ada lonceng kematian bagi orang percaya kepadanya atau kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang lemah, yang tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri dari maut. Oleh sebab itulah Kristus telah mati bagi kita karena kasih yang sungguh amat besar yang dianugerahkan kepada semua orang. Pengorbanannya itu tidak mudah, sebab dia harus mengalami penyiksaan, penderitaan yang amat berat. Sekarang kita telah ditebus oleh kematiannya. Kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita juga dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Hanya melalui Yesus saja kita dapat memperoleh keselamatan, hidup kekal, dan pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Terimalah kasih karunia Allah yang melimpah itu, tetap teguh dalam iman kepada Yesus. Kematian Kristus Yesus merupakan bukti kasih Allah bagi setiap orang berdosa. Kebangkitan Kristus merupakan bukti kemenangan kita dari dosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bagaimana kita umat Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Itu tergantung pribadimu, pribadi kita, pribadi semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di mana pada saat ini Tuhan firman-Mu telah kami dengar, telah kami makan minum. Biarlah firman itu Tuhan menguatkan kami, supaya iman kami tetap teguh, kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pengampunan yang Kau berikan kepada kami, Engkau telah bayar Tuhan dengan darah-Mu yang mahal itu ya Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu diselamatkan. Kami sebenarnya adalah prajurit-prajurit yang banyak dosa, yang sepantasnya digantung di kayu salib. Tetapi dengan kasih-Mu Yesus, Engkau telah ambil alih semuanya. Terima kasih Bapak. Berkatilah seluruh umat Tuhan Hamba-Mu, Gereja Pentakosta Indonesia, dimanapun saat ini mendengarkan, melihat, mengikuti ibadah liturgi ini. Biarlah permanitan matahari dalam jujur kami, supaya iman kami kuat dan tangguh apapun persoalan masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami tetap berdoa seluruh umat Tuhan Hamba-Mu, Gereja Pentakosta yang ada di Indonesia, bahkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Manado, Bekasi. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati semuanya Tuhan. Bahkan kami Tuhan di Jawa Barat ini Tuhan, sidang Paulus Tuhan, berkati ya Tuhan, jaga lindungi. Sidang penuh semuanya, berkati jaga lindungi umat Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini tugas kami ya Tuhan sebagai umat-umat-Mu Tuhan, yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa ini Tuhan, negara Republik Indonesia yang kami cintai, yang kami saat ini Tuhan duduki. Biarlah Tuhan Engkau balik bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Engkau menjagai Tuhan dari utara ke selatan, dari timur ke barat, balik bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan segala roh jahat pemberontak, penghulu-penghulu roh dan saat ini apa yang dihadapi negara kami Tuhan, jauhkan, usir halau Tuhan segala penyakit corona dari negara Republik Indonesia dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya negara Republik Indonesia Tuhan dijaga, lindungi, ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara kami Tuhan mengalami penyakit yang dirawat di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta Tuhan, Engkau berikan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan juga dokter suster ya Tuhan yang merawat, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka, jaga lindungi mereka Tuhan, supaya semuanya Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Terima kasih Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, berikan roh yang baik, roh pertobatan, supaya bangsa kami merendahkan hati di bawah kekasih-Mu. Dan kami umat-umat Tuhan Hamba-Mu, tugas kami berdoa supaya Engkau selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan bagi pemimpin negara kami Tuhan, Presiden Jokowi dan keluarganya, dengan Wakil Presiden Bapak Mak dan keluarganya, dan juga Menteri semua keluarganya. Jangan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmah pada Bapak, pengetahuan kepada mereka, supaya mereka Tuhan tidak kekurangan apa-apa, menyelesaikan, mampu Tuhan menyelesaikan segala perkara yang dihadapi Indonesia. Biarlah Engkau berikan kekuatan, berkatilah Tuhan mereka Tuhan, jaga lindungi mereka ya Tuhan. Begitu saat ini Tuhan, berkatilah negara kami, supaya negara kami Tuhan tidak berkekurangan masalah sandang pangan, supaya negara kami Tuhan, negara Indonesia berkelimpahan, dan seluruh masyarakat dari Sabang sampai mereka Tuhan bisa menikmati berkat-Mu. Jauhkan roh jelek, roh yang tidak baik dari bangsa kami, berikan roh yang baik Tuhan. Walaupun kami beda suku, beda agama,
perdamaikan kami, supaya kami saling mengasihi, saling mengayomi, saling mendoakan, dan saling memberkati. Terima kasih Bapak, khususnya Provinsi Jawa Barat, jaga lindungi Tuhan, baik siang pun malam. Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan, Panglima Daerah, Kapolda, berkati ya Tuhan, berikan hikmat Bapak dan Tuhan kepada mereka, supaya mereka mampu menyelesaikan segala perkara yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jagai berkati Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan, makmurkan Tuhan, supaya kami umat Jumat Tuhan bangun makmur dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu saat ini Tuhan, firman-Mu, ibadah kami telah selesai, mencarikan perkataan-Mu dalam tujuh kami, supaya firman itu menjadi kekuatan bagi kami dan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya menyertai kita dari saat sore hari ini, besok sampai Tuhan Maranatha datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tadi kita sudah mengikuti ibadah dan mendapatkan firman Tuhan yang telah dibagikan oleh hambanya. Kiranya kita semua dapat menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan menjadi bagian kita, menjadi rema dalam hidup kita. Kita dikuatkan memiliki iman yang teguh, karena di dalam pengampunan kita sudah mendapatkan kemenangan. Kita serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja segala kehidupan kita, karena Dia yang memberikan jaminan yang pasti di setiap waktu, di setiap saat. Puji Tuhan, semuanya itu adalah anugerah-Nya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, boleh diberikan atau diserahkan lewat rekening yang tertera. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sidang jemaat, siapapun yang memiliki beban doa dapat menghubungi, sebab kita akan mendoakan semua pokok-pokok doa dari sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.